Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di taklim tafsir Jalalain, di mana kemarin kita baru mencapai ke ayat pertama surat Al-Ikhlas, di mana sekedar untuk menyambungkan surat Al-Ikhlas ayat pertama itu menunjukkan bahwasanya Allah lah yang tunggal, Allah lah yang esa, Allah lah yang satu, yang tidak boleh diduakan. Ya. Nah, ayat yang kedua ini menjelaskan tentang tugas atau fungsi atau keberadaan Allah di mata manusia. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain di sini, ail maksud fil hawaiji ala dawam, yaitu yang dimaksud dengan Allah tempat bergantung adalah Allah tempat memohon segala hajat untuk selamanya. Anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua ini merupakan statement atau bukti mentauhidkan Allah, bahwasanya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, diawali dengan memohon kepada Allah. Semuanya, apapun. Kalaulah kita menginginkan sesuatu yang bersifat duniawiyah, maka mohon dulu pada Allah. Setelah itu baru meminta pada yang lainnya. Dalam artian, misalnya ketika kita butuh uang, maka mintalah pada Allah, walaupun wasilahnya nanti orang tua yang memberikan. Ini ada kisah yang menarik. Suatu ketika ada seorang anak yang ingin mendapatkan tab. Subhanallah ya karim. Di masa itu ketika tab lagi susah-susahnya, lagi langka, baru-barunya keluar tab, dan dia menginginkan tab. Apa yang dilakukannya? Dia setiap lewat toko di etalasenya yang terpampang tab, maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk mendapatkan tab ini, sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dilakukan terus menerus. Ya. Sampai suatu ketika bapaknya ini seorang pendai. Dan pada suatu malam pulang dari berdakwah, dia dapat telepon dari temannya yang baru pulang dari Amerika. Janjianlah mereka bertemu di salah satu kafe atau restoran di bandara. Ketemulah mereka berdua, ngobrol karena emang sudah lama nggak ketemu. Yang pada akhirnya ketika mau pulang, si temannya yang dari Amerika itu menitipkan, ini buat anak kamu. Apa itu? Gak tahu deh, pokoknya kasih aja. Udah dibawa sama sang bapak tadi. Begitu nyampe pulang, ditaruh di meja yang memang waktu malam sekitar jam 2-an. Ditulis, ini buat anakku, dari om, disebutkan om siapa, disimpan. Dan tidurlah sang bapak tadi. Nah, anak ini ternyata punya kebiasaan untuk sholat tahajud. Ketika jam 3 atau setengah 4 dia bangun melewati meja yang tadi yang ada tulisannya. Berhenti dia sejenak, lihat, buat saya. Kaget, dibuka. Dan begitu dibuka dia langsung menjid, Allahu Akbar, Abi, Umi, ini dari Allah, gitu. Yang ternyata itu isinya tab yang dia inginkan dan sesuai dengan tab yang dia doakan di dalam etalase. Nah, di sini anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling utama adalah kita kuatkan permohonan kita kepada Allah. Tidak ada kepada yang lainnya, bukan kepada yang lainnya. Gitu. Walaupun nanti wasilahnya barang yang kita inginkan bisa jadi emang lewat manusia. Gitu. Seperti itu, kita pengen sepatu, ya Allah, pengenlah sepatu. Ya, saya pengen sepatu banget. Minta sama Allah. Biarkan Allah nanti menunjukkan, menggerakkan hati orang tua kita untuk membeli sepatu.
Ya Allah, saya pengen makan ayam panggang banget ya Allah, pengen enak amat. Ya Allah, biarkan. Cuma hanya saja yang harus diperhatikan oleh kita, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Gitu. Apakah benda itu menjadi kebutuhan kita atau benda itu hanya keinginan kita? Kalaulah kita sudah memiliki satu sepatu tapi kita pengen sepatu yang lainnya, itu berarti bukan kebutuhan tapi keinginan. Kalaulah kita tidak punya sepatu dan pada saat itu kita minta sama Allah, maka pada saat itulah berarti yang namanya sepatu adalah kebutuhan. Nah, anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bicara masalah doa. Bahwasanya doa itu sebuah permohonan yang lebih cenderung Allah akan melihat keinginannya itu masih berupa keinginan atau kebutuhan. Ini pernah saya alami. Saya masih ingat di tahun 1998. Ketika itu saya diutus dari sekolah saya diutus ke UIN Bandung. Nyampe sana begitu kagum melihat UIN Bandung, indah, bagus. Dan saya minta pada saat itu, ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk bisa belajar kuliah di sini. Saya minta seperti itu. Itu tahun 1998. Ya. Saya minta, saya lulus 99, lulus kuliah S1. Lanjut. Alhamdulillah bekerja PNS, dan selanjutnya pada tahun 2010 ada 2009 ada peluang beasiswa bagi para guru PAI, dan saya ikut. Saya daftar, ikut, dan alhamdulillah saya dapat lolos beasiswa. Dan apa yang terjadi anak-anakku? Saya lolos beasiswanya di UIN Bandung. Masya Allah ya Karim. Saya menanti dari 1998 sampai 2009 dan masuk 2010. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Begitu lama. Ya karena Allah melihat potensi saya butuhnya itu di 2010. Jadi yakinkan bahwasanya yang namanya doa itu bukan tidak terkabul. Yang namanya doa itu ditunda oleh Allah sampai suatu saat kita emang membutuhkan doa tersebut untuk dikabul. Masya Allah ya Karim. Jadi jangan lelah kita untuk berdoa, jangan lelah kita meminta pada Allah segala permasalahan, segala keinginan baik duniawinya maupun ukhrawinya. Yakinkan bahwasanya Allah akan mengabulkan. Ini qaribun, kata Allah. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan memenuhi segala permohonan bagi siapapun yang memohonnya. Masya Allah. Apalagi diperkuat dengan sebuah hadis Nabi mengatakan, wa ana ala dhanni abdi, dan saya tergantung kepada, kata Allah ini dari diskusinya, dan saya tergantung kepada prasangka hambaku. Ketika hambaku meyakini bahwasanya doanya akan terkabul, yakin akan terkabul. Tapi ketika hambaku meragukan akan doaku, akan permohonannya, maka niscaya tidak akan aku kabulkan. Demikian anak-anakku untuk tafsir ayat kedua surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita bertemu lagi masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.